Pemirsa, lalu sejauh mana dampak dan kontroversi dari pengesahan revisi Undang-Undang KPK terhadap kinerja Komisi Anti Rasuah di Indonesia? Telah hadir di studio mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun dan anggota Komisi 3 DPR fraksi Nasdem, Bapak Zulfan Lindan. Pak Zulfan dan juga Prof Gayus, apa kabar? Terima kasih telah hadir di studio. Selamat malam. Kita ke Pak Zulfan terlebih dahulu. Pak Zulfan, kita berbicara mengenai kondisi pada saat tadi pengesahan revisi Undang-Undang KPK sendiri. Ada sejumlah catatan dari sejumlah fraksi dari Gerindra dan juga PKS. Sebetulnya catatan-catatan seperti ini apakah sudah dibicarakan ataupun dibahas dalam balik ataupun bamu sebelumnya? Sudah, itu kita sudah bicarakan, sudah membahas. Catatan itu sebenarnya nggak prinsip ya, tidak prinsip. Oleh karena itu ketika tadi Pak Fahri Hamzah mimpin sidang, ini catatan dibicarakan setelah disahkan. Nah sebenarnya setelah disahkan catatan udah nggak perlu lagi, kan gitu. Jadi tidak prinsip sebenarnya. Tapi kan kita menampung, menghargai ada kawan-kawan fraksi lain yang memang mempunyai catatan, ya silakan aja. Sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa dari catatan itu. Nah, Pak Zulfan, ini sebelumnya sudah akan ada rencana pertemuan antara Presiden dengan pimpinan KPK. Kenapa kemudian DPR tidak menunggu terlebih dahulu hasil dari pertemuan ini kemudian mengesahkan revisi Undang-Undang KPK itu sendiri? Kan gini, proses perundang-undangan itu kan tidak perlu menunggu. Ya kan, kita bekerja terus. Persoalan Presiden mau ketemu sama KPK itu bukan syarat untuk kita melakukan pembahasan undang-undang. Untuk mendengarkan masukan dari isi revisi Undang-Undang KPK itu sendiri? Ya kita udah cukup banyak kita dengar. Naskah akademiknya udah berapa tahun, 2015, 2017 itu sudah kita kaji. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara kajian, ini sudah lengkap. Ya, hanya kan selalu berapa kali itu Presiden belum menyetujui adanya revisi. Baru sekarang Presiden itu menyetujui dengan 3 item itu kan, soal ASN, Dewan Pengawas, SP3 kan itu. Nah baik, mengenai pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini sampai kemudian pada tahap pengesahan hanya dilakukan sekitar hampir kurang lebih 2 pekan seperti itu di masa akhir jabatan anggota DPR 2014 hingga 2019. Prof Gayus, tanggapannya seperti apa? Saya pikir itu menjadi hak dari DPR RI untuk memandang sesuatu berkaitan 3 hal. Undang-undang mengatur ada Undang Nomor 12 tahun 2011. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh DPR ketika akan membentuk atau merevisi undang-undang. Yang pertama soal filosofis. Ide-ide paling mendasar kenapa dilakukan membuat undang-undang atau merevisi. Kedua sosiologis, bagaimana situasi masyarakat dalam keadaan tertentu. Cepat atau lambatnya proses itu melihat ini. Dan kemudian yuridis. Kalau terjadi sesuatu yang dianggap oleh masyarakat itu tidak bisa diterima, ya padahal wajib diterima sebenarnya. Pro kontra itu sudah terjadi di ketika pembahasan. Tapi jika kemudian ada yang berpendapat ini kesannya pemerintah dan DPR tergesa-gesa atau terburu-buru. Semua pro kontra terjadi dalam pembentukan maupun revisi undang-undang, itu hal yang wajar. Tetapi kan ketentuannya sudah ditentukan. Kalau tidak suka, ya ada peluang mekanisme yang lain. Ujilah ke Mahkamah Konstitusi dari prosedurnya sampai dengan materi muatannya. Itu jelas diatur oleh undang-undang. Jadi tidak ada sebenarnya keresahan yang harus ada. Masyarakat secara sosiologis itu hanya boleh menerima. Tetapi nanti boleh upaya-upaya kalau memang merasa bahwa itu tidak sesuai dengan hatinya. Karena sesuai tidak sesuai itu selalu timbul pro kontra. Nah ini pro dan kontra karena kemudian kita lihat lagi lebih mendalam ada pasal-pasal yang kemudian banyak menjadi sorotan dan juga perhatian dari publik, diantaranya mengenai mekanisme pemilihan dari Dewan Pengawas itu sendiri. Pak Zulfan, kita akan tunggu jawaban dari Anda tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.